pagi makan mie lendir. Mie lendir dibeli di kedai Nyonya. Ketua AFI Batam sudah hadir. Mari kita dengar informasinya. Terima kasih Pak Alvin. Salam olahraga Sportmania yang saya banggakan, yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di podcast Yudi Batam. Dan ini mungkin podcast dialog berikutnya. Dan kali ini saya mengundang sahabat saya. Beliau seorang penggiat pelaku olahraga futsal di Kota Batam. Dan terkait dengan AFI, beliau adalah ketuanya. Namanya adalah Bapak Ilham Alvin Fahrul Saleh. Selamat datang Pak Alvin. Ya, sudah mengundang kita. Dan tentunya kita nanti akan cerita-cerita tentang AFI ya. Mungkin kalau dunia futsal sudah pernah mendengar AFI, tapi mungkin secara umumnya orang belum tahu ya Pak Alvin. Ya, banyak yang belum tahu, banyak yang belum tahu. Makanya sengaja saya undang Pak Alvin. AFI-nya apa dan yang sebagainya. Baik, Pak Alvin, mungkin untuk awal saya kira-kira Alvin bisa menjelaskan dan tentunya memperkenalkan organisasi AFI-nya apa, mungkin bisa menjelaskan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Ya, atau kita pakai coach. Nah, Bapak ya. Kalau coach mungkin ke lapangan ya. Oke, siap. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Saya Alvin Fahrul Saleh di Batam ini sebagai Ketua Umum AAFI. AAFI ini adalah Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Jadi berada di seluruh Indonesia. Jadi AFI ini, saya akan kenalkan AFI ini adalah kumpulan dari akademi atau sekolah-sekolah futsal yang berada di wilayah-wilayah, baik di Batam, baik di Jawa, di mana seluruh Indonesia. Nah, induknya inilah AFI yang berada di Bekasi. Pusatnya itu ada di Bekasi. Jadi untuk AFI Batam sendiri itu adalah masuk zona ataupun regional wilayah ya khusus yang nantinya berafiliasi dengan pusat. Langsung ke pusat, yaitu ada di Bekasi. Lebih tepatnya itu Bekasinya di Pasar Keranji, itu di situ. Dan saya juga sempat ada beberapa kali di sana. Untuk pusatnya ya, tapi ya untuk pusatnya. Jadi saya jelaskan AFI Batam ini sudah berjalan itu dari tahun 2001 atau tepatnya dari 2019. Nah, saya sendiri terpilih menjadi ketua umum untuk meneruskan perjalanan sebelumnya. Betul. Jadi perjalanan itu. Dan begitu kira-kira untuk organisasi AFI. Ya, boleh tadi diulangi Pak. Saya masuk sering lupa ini Pak. Ya. AFI, AAFI. Ya, kepanjangannya itu Pak. AAFI itu Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Betul. Berarti membina akademi futsal. Betul. Di seluruh Indonesia. Betul. Nah, kita wilayah zona untuk regional wilayah Batam. Oke, Jadi tempatnya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, AFI itu sudah 2019 tadi. Betul. Ya, saya penjelasan Pak Alvin hadir di Batam. Nah, sebenarnya tujuan dan peran AFI itu
boleh dijelaskan Bang, tujuan dan peran hadirnya organisasi AFI itu? Oke, baik. Jadi tujuannya AFI untuk hadir di regional Batam ataupun wilayah-wilayah lain sebenarnya untuk AFI ini kan pembinaan. Jadi pembinaan dari usia dini, yaitu ada kategori yang sekarang ini ada dari kategori U13, yaitu untuk tahun ini kelahiran 2011. Ya, betul 2011, dan U16-nya itu kelahiran 2009. Ya. Oke. Jadi untuk beberapa tahun ini dari 2000 lebih tepatnya 2021 sampai 2024 itu hanya kategori yang kita berubah. Ya. Oke. Nah, jadi dua kategori ini itu nanti ada GC-nya atau Grand Champion-nya itu akan diberangkatkan ke pusat, yaitu di wilayah mana yang nanti menyelenggarakan Grand Champion tersebut. Jadi dari seluruh Indonesia ini, ya, jadi playoff-nya itu di regional, tim-tim yang naik dari peringkat 1 itu yang akan diberangkatkan ke tingkat nasional. tingkat nasional. Oke. Bentar, saya tadi mendengar Pak Alvin menyampaikan ada Grand Champion, ya, berarti ini saya mengambil kesimpulan apakah hanya stretchingnya perannya itu ke arah event, katakanlah liga ya, turnamen, atau ada tujuan dan peran lain AFI ini hadir? Oke, secara otomatis pasti ada. Kenapa saya bicarakan ada? Jadi AFI ini tujuannya ini kan memang murni pure untuk pembinaan. Karena kenapa? Kita ambil dari usia dini dari bawah untuk ke jenjang U16. Yeah. Setelah U16 itu nanti itu bagi tim-tim tersebut mungkin ada yang lobby pakai kayak contohnya untuk di Batam saja. Untuk di Batam kemarin Porprov itu ada beberapa teman atau beberapa pemain itu alumni dari AFI. Liga AFI lagi. Liga AFI itu di Batam. Luar biasa. Prapon Kepri ya. Prapon Kepri hampir 80% mayoritas untuk Batam ya. Piala Batam itu keseluruhan alumni dari AFI. Atlet atau pemain? Atlet atau pemainnya itu dari alumni AFI. Oke. Tahun 2022. Nah, oke. Luar biasa. Oke. Ya. Berarti ya saya menangkap di sini itulah manfaat hadirnya AFI dengan program-program pembinaan. Karena event yang diselenggarakan itu bisa menyumbangkan dari alumni kegiatan event turnamennya untuk squad tim daerah khususnya Batam ya, luar biasa. Itulah mungkin salah satu tujuannya ya. Nah, selanjutnya ini mungkin lebih dekat. Tadi mungkin Pak Alvin sudah singgung. Nah, untuk program AFI yang sudah berjalan itu apa saja Pak? Dengan adanya AFI ini, apakah hanya sebatas liga itu atau ada program yang lain? Oke, untuk sementara ini program yang sudah kami jalankan untuk AFI ya, khususnya wilayah Batam, kita hanya sementara ini sudah saya singgung sudah menyumbangkan beberapa atlet pemain alumni dari AFI, karena memang AFI ini kan kategorinya itu kan terbatas ya, karena dari usia ini dari U13 dan U16. Untuk selanjutnya dari tim tersebut dibina, mungkin ada yang berlanjut, ada yang ke bahkan tadi belum saya singgung itu ada yang sampai sekolah ke luar Batam ya kan. Bahkan untuk pemain nasional seperti Linus, seperti yang timnas putri timnas putra itu banyak ada alumni yang dari AFI Batam. AFI bukan Batam maksudnya, nasional. Luar biasa, banyak sekali gitu. Jadi AFI ini tidak hanya murni untuk
pertandingan atau event-event seperti itu. Tapi kita pembinaan itu memang ada tujuannya. Kita tingkatkan kualitas pemain, tim juga pelatih. Jadi tidak hanya pemain tapi dari pelatih dan juga. Berarti yang saya simpulkan Pak Alvin, memang stretchingnya salah satunya di kegiatan event liga turnamennya. Tapi di situ banyak pembinaan dari sisi lainnya. Alvinnya sendiri, pelatih juga ya. Ya, betul. Nah, sehingga endingnya saya simpulkan ini apa? Afi itu juga ingin mencetak pemain-pemainnya, Betul. yang handal, yang berbakat untuk disumbangkan baik dari daerah nasional, nasional. Ya, luar biasa Pak Alvin. Nah, kira-kira apa nih Pak Alvin untuk target dan atau program kerja Afi Batam khususnya yang saya tanya ke depan, apa kira-kira target ke depan? Siap, baik, makasih Pak Yudi. Jadi target dan program yang akan kita lanjutkan, kebetulan saya masih menjabat untuk di tahun depan ini 2025, yang saat ini kita mainkan atau kita lombakan itu hanya 2 kategori. Kita akan tambah ada kategori U10. Grassroots ya, grassroots. Iya, betul. Ada juga ada tim putrinya. Putri berarti Belum jalan selama ini, tapi untuk di nasional sudah. Jadi dihimbau dari sana kalau memang di wilayah regional ini ada yang memang ada tim-tim putri yang mau pembinaan putri itu kita jelatin, dan itu harus digelar kalau memang ada khusus di Batam, khusus untuk wilayah Batam ke depannya. Jadi ke depannya ini bukan hanya untuk Batam tapi seluruh Indonesia. Untuk wilayah-wilayah yang memang sudah tergabung di Asosiasi Atletik Futsal Indonesia. Oke, luar biasa. Berarti untuk Batam sendiri, kembali lagi Afi Batam katakanlah belum melaksanakan untuk ke arah pembinaan putrinya ya. Nah, itu nanti ke depan juga akan digalakkan ya. Supaya akademi itu maksud Pak tadi juga mereka didorong untuk membina tim-tim atlet putri juga gitu ya. Betul. Karena ini saya lihat kemarin ada event ya, event yang baru selesai ini, saya lihat ada tim putri yang boleh dikatakan banyak potensi di situ. Di final aja Di Batam juga di sini. Ada beberapa hari ini baru selesai eventnya baru selesai. Saya lihat ada tim putrinya dan antusias sekali mereka. Kenapa Afi tidak? Kenapa Afi tidak itu? Sementara di pusat aja sekarang graduate itu ada untuk ke nasional. Jadi kenapa nggak harus kita buat? Nah, dan situlah ke depannya itu saya akan membuat program itu. Ada 2 kategori yang akan saya masukkan, ini 10 dan U16 tim. Berarti itu ke depan nanti yang menjadi PR lah ya, menurut saya. Betul. Sementara tempat lain sudah mulai ya. Putri ya. Menarik juga karena putri kalau yang saya ikuti futsal putri kalau tidak salah juara AFF. Betul. Nah, salah satunya itu ada pemain ya, atlet yang jebolan dari Batam. Ya, walaupun dia bukan dari Afi, tapi itu dari anak daerah kita sendiri. Artinya ada atlet putri yang berpotensi dari Batam. Betul sekali. Dan diiring oleh timnas. Kenapa kita tidak yakin untuk mengembangkannya lagi? Nah, itu tujuan kita. Oke, baik Pak Alvin. Sudah panjang lebar tadi beberapa pertanyaan saya sampaikan dan saya pikir sudah jelas ya. Terakhir ini closing statement dari Pak Alvin sebagai Ketua AFI Regional Batam ya. Silakan Pak Alvin terkait futsal dan korelasinya ke AFI Pak. Oke, baik Pak Yudi. Jadi bagi teman-teman tim-tim akademi atau sekolah-sekolah futsal yang berada di wilayah Batam, saya himbau jika mau mengikuti kegiatan futsal yang
betul-betul resmi, bukan tangkam ya, ini resmi ya, jadi yang resmi dan memang terakomodir di dalam pembinaan. Inilah tempatnya di Liga AFI, di AFI Batam. Jadi jika ada tim-tim yang memang mau ikut, silakan mungkin bisa dihubungi Pak Yudi, nanti dia sama Boleh. langsung pilih ya Pak ya. Silakan. Saya bantu ya. Jadi kedepannya seperti itu. Karena potensi futsal di Batam Ya. itu lah ya, Ya. untuk anak-anak ini ya, usia-usia dini ini itu sangat antusias sekali. Setiap ada event itu bahkan sampai ada puluhan tim yang ikut kegiatan ini, ikut turnamen ini. Ya, jadi kenapa nggak untuk AFI ini semuanya jelas, panduannya Ya. semuanya kita mengikuti ini. Nah itulah seperti Arti terkonsep betul dan terarah. kita. Jadi tunggu Mas closing statement. Ya, siap. Ya. Baik Pak Alvin, selaku Ketua AFI Regional Batam, terima kasih atas bincang-bincangnya pada kesempatan podcast saya kali ini. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik, yang bermanfaat tentunya kepada masyarakat luas, khususnya di Kota Batam, begitu ya. Karena kita AFI Regional Batam. Ya. Luar biasa Pak tadi yang disampaikan. Baik sahabat sportmania yang saya cintai, demikian tadi bincang-bincang saya sama Ketua AFI Regional Batam, Bapak Ridwan Alvin FS. Atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya sampai berjumpa di podcast saya berikutnya, dan salam olahraga, salam futsal juga kali Pak Ya, dan salam futsal juga. Oke, baik, terima kasih. oke siap. Terima kasih.